PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia berkomitmen terus mengoptimalkan layanan bahan bakar gas bagi kendaraan. Sebagai bagian dari subholding gas Pertamina, PT Gagas Energi Indonesia akan terus memperkuat kapabilitas agar layanan BBG semakin masif dan optimal di berbagai wilayah. PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia berkomitmen terus mengoptimalkan layanan bahan bakar gas bagi kendaraan. Perseroan meyakini BBG dapat menjadi energi alternatif sekaligus menjadi standar baru yang mendukung performa mesin kendaraan lebih optimal dan ramah lingkungan. Dengan kandungan nilai oktan yang lebih tinggi di kisaran 120 hingga 130, penggunaan BBG memungkinkan mesin beroperasi dengan rasio kompresi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi thermal mesin secara optimal. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai aspek keamanan karena pemasangan setiap converter kit maupun tangki BBG melalui standar yang keselamatan internasional oleh tenaga ahli yang kompeten. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Maisa Lina memastikan dengan manfaat yang lebih optimal pada mesin, penggunaan BBG dapat membuat mesin lebih awet dan mengurangi biaya perawatan. Masyarakat juga tidak perlu khawatir mengenai aspek keamanan. Pasalnya, tangki BBG dirancang dengan standar keamanan yang tinggi. Jika terjadi kebocoran, gas akan segera naik dan mengurai di udara sehingga tidak menimbulkan ledakan. Sebagai bagian dari subholding gas Pertamina, PT Gagas Energi Indonesia akan terus memperkuat kapabilitas agar layanan BBG semakin masif dan optimal sebagai solusi bahan bakar yang andal bagi masyarakat di berbagai wilayah. Jakarta, Tim Liputan IDS Channel. Produsen keju olahan terkemuka PT Mulia Bogaraya Tbk mempercepat target operasional pabrik barunya di Sumedang, Jawa Barat pada Juli 2026 datang. Ekspansi senilai 700 miliar rupiah ini diproyeksikan akan mendongkrak kapasitas produksi nasional serta memperkuat sinergi di dalam ekosistem Garuda Food Group. Emiten pengelola merek Procis Keju bersiap memperkuat dominasi pasarnya di industri olahan susu. Pabrik baru yang berlokasi di Kecamatan Cimanggung, Sumedang diperkirakan akan mulai beroperasi pada Juli 2026 lebih cepat dari estimasi awal. Pembangunan fasilitas produksi ini menghabiskan dana investasi hampir 700 miliar rupiah dan diharapkan mampu mendongkrak kapasitas produksi perseroan hingga 45.000 ton. Direktur Utama Garuda Food Hardianto Atmaja menyatakan bahwa pabrik keju tersebut ditargetkan dapat diresmikan segera setelah masa lebaran tahun ini. Tak hanya pabrik, lokasi ini juga akan menjadi pusat distribusi dengan gudang terbesar di lingkungan grup Garuda Food. Selain memperkuat sektor manufaktur, perseroan juga menghadirkan inovasi wisata industri melalui pusat edukasi Chocolates Equest yang menggunakan teknologi LED imersif bagi para pengunjung di kawasan tersebut. Langkah ekspansif keju di sepanjang tahun 2026 ini juga merambah ke sektor hilir dengan pembukaan restoran bertema keju Rumah Kreacis di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain itu, perseroan mulai merambah penjualan produk coklat blok dan bubuk melalui merek Chocolates Profesional hasil kerjasama dengan induk usaha. Diversifikasi bisnis ini diharapkan dapat memperkuat sumber pendapatan baru serta meningkatkan utilitas ekosistem pemasaran grup di pasar retail maupun profesional nasional. Berbagai sumber IDS Channel. PT TBS Energi Utama Tbk menetapkan dividen tunai final 8,88 juta dolar Amerika. Perseroan juga menyetujui sejumlah aksi strategis termasuk perubahan pengurus dan rencana penguatan permodalan. PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA menetapkan dividen tunai final sebesar 8,88 juta dolar Amerika yang akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai daftar pemegang saham. Dividen tersebut berasal dari saldo laba ditahan perseroan sebagai bagian dari kebijakan pengambilan nilai kepada investor. Keputusan pembagian dividen telah disetujui dalam RUPST dan RUPSLB yang digelar pada 16 April 2026. Manajemen menyebut pembagian dividen mencerminkan keyakinan terhadap kekuatan arus kas serta komitmen memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Rapat menyetujui pengunduran diri Basilius Ruru dan menetapkan Ahmad Fuad Rahmani sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. Perseroan juga mengangkat Judy Lee sebagai komisaris independen untuk memperkuat fungsi pengawasan hingga 2030.
Pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dengan Diki Yordan sebagai direktur utama. Perseroan juga mendapat persetujuan untuk menjajaki penawaran umum terbatas guna mendukung pengembangan proyek hijau. Sebagai bagian strategi pengelolaan modal, perseroan juga berencana melakukan pembelian kembali saham. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, Toba optimistis melanjutkan transformasi bisnis menuju target 2030. Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyesalkan perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran di Islamabad, Pakistan yang tidak mencapai kesepakatan. Kendati negosiasi tersebut buntu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewenka mengapresiasi langkah Pakistan yang sudah berusaha keras untuk menjadi fasilitator bagi kedua negara tersebut. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong agar kedua negara tersebut tetap melanjutkan negosiasi di kemudian hari. Yvonne menegaskan pemerintah Indonesia terus menyerukan kepada semua pihak di tengah proses perundingan damai agar bisa menahan diri dan tetap mengedepankan selalu diplomasi dan dialog, serta menghindari meluasnya efek konflik terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Indonesia menyesalkan belum tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara AS dan Iran, terlepas tentunya dari kerja keras yang dilakukan oleh Pakistan dalam memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Namun meski demikian, Indonesia memandang perundingan ini merupakan langkah awal yang tepat dan yang sangat penting dan perlu terus dilanjutkan, dan kita menyerukan kepada seluruh pihak tentunya di tengah proses ini untuk terus menahan diri dan tetap mengedepankan selalu dialog dan diplomasi dan menghindari meluasnya efek konflik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's tetap mempertahankan peringkat rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Kabar tersebut disampaikan langsung perwakilan S&P dalam pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah lembaga pemeringkatan global diyakini akan membawa dampak positif bagi outlook ekonomi nasional ke depan. Dalam pertemuan dengan S&P Global Ratings, Purbaya mengklaim peringkat kredit Indonesia akan tetap berada di level BBB dengan outlook stabil yang termasuk kategori investment grade dan menunjukkan risiko relatif rendah. Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Terkait rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara yang sempat menjadi perhatian, Purbaya mengungkapkan rasio tersebut masih dapat dikelola dengan baik. Didukung langkah pembenahan internal melalui restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna meningkatkan kinerja penerimaan negara. Sudah melakukan asesmen ulang, dan di hari Selasa ketika saya meeting dengan mereka berkonfirmasi, memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah, masih stable dengan rating BBB. Artinya dari situ kita bukan dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal. Purbaya memastikan kinerja penerimaan pajak yang menunjukkan tren positif turut menjadi faktor pendukung. Pertumbuhan pajak pada awal tahun tercatat meningkat signifikan, sementara defisit anggaran yang sebelumnya diperkirakan 2,9% dari PDB berpotensi turun menjadi sekitar 2,8%. Meski demikian, pemerintah akan terus memantau rasio pembayaran bunga utang dan memastikan kondisi fiskal tetap terjaga di tengah berbagai penilaian risiko yang berkembang. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. PT Pertamina Persero memastikan 2 kapal tankernya masih tertahan di Teluk Persia akibat ditutupnya Selat Hormuz. Pertamina terus melakukan komunikasi untuk pembebasan 2 kapal tersebut. PT Pertamina Persero memastikan 2 kapal tankernya masih tertahan di Teluk Persia akibat ditutupnya Selat Hormuz imbas perang Amerika Serikat dan Iran. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, Pertamina masih tetap berupaya melakukan pembebasan kedua kapal tersebut dengan berkomunikasi secara intens bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Tehran, Iran. Selain itu, komunikasi dengan kru kedua kapal pun juga dilakukan oleh Pertamina guna dapat memastikan dan menjaga keamanan awak kapal selama berada di Selat Hormuz.
Dua kapal Pertamina masih berada di sana dan kami terus berkomunikasi dengan pihak kru yang berada di kapal untuk memastikan keamanan dan keamanan atas awak dan kapalnya sendiri yang berada di sana. Berdasarkan situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder, 2 kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal pertama proyek terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab. Kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz tersebut dipastikan masih perlu melalui tahapan negosiasi dengan otoritas Iran. Jakarta, Ricky Anwardi, IDS Channel. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia memutuskan untuk membeli crude oil atau minyak mentah dari Rusia. Bahlil pun menjawab bagaimana nasib perjanjian dengan Amerika Serikat ketika Indonesia membeli minyak dari Rusia. Bahlil mengatakan Indonesia akan membeli sesuatu dari negara manapun yang menguntungkan Indonesia. Lagi pula Indonesia menganut politik bebas aktif sehingga pemerintah bebas belanja di negara mana saja. Sementara itu Bahlil membeberkan bahwa konsumsi BBM Indonesia untuk 1 hari adalah 1,6 juta barel. Sedangkan lifting minyak di Indonesia hanya kurang lebih sekitar 600.000 hingga 610.000 barel per hari. Pasti pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan kita membeli crude dari Rusia, kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta ton, 300 juta barel. Yang jelas pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama, termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian. Badan Pusat Statistik mencatat impor minyak mentah atau crude oil Indonesia menurun tajam pada Februari 2026. Periode ini merupakan waktu sebelum perang di Iran meletus tepat pada 28 Februari. Badan Pusat Statistik mencatat impor migas Indonesia menurun hingga 30,36% secara tahunan. Pada Februari 2026 menjadi 2 miliar dolar Amerika. Sementara secara kumulatif pada Januari hingga Februari 2026, impor migas turun 3,5% menjadi 5,16 miliar dolar Amerika. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, angka impor yang dicatat BPS baru hingga Februari 2026, sehingga belum bisa memastikan seberapa besar dampak blokade Selat Hormuz oleh Iran yang masih terjadi hingga saat ini. Terkait dengan penurunan impor migas, ini kami belum bisa untuk mengkaitkan dengan blokade yang di Selat Hormuznya. Karena data yang kita rilis, saya ulangi, masih kondisi di bulan Februari. Kalau tidak salah kan perang antara Amerika, Israel, dan Iran kan baru terjadi pada akhir Februari ya. Pada kalau nggak salah 28 Februari ya. Kalau salah diralat ya teman-teman semuanya. Dengan demikian, Ateng meminta agar data impor migas yang terimbas perang di Timur Tengah lebih lanjut harus menunggu pada awal bulan Mei mendatang. Tim Liputan IDX Channel.